Jauh di bawah laut hiduplah makhluk-makhluk air yang salah satunya adalah duyung. Di sana hiduplah 6 saudara perempuan yang semuanya adalah putri duyung. Si bungsu memiliki sifat yang lebih pendiam dan pemikir dari saudara-saudaranya yang lain. Dia suka merenung dan memikirkan banyak hal. Setiap putri duyung diberikan taman kecil di bawah laut yang bisa mereka hias sendiri. Putri-putri duyung yang lain mendekorasi taman mereka dengan barang-barang yang diambil dari kapal yang jatuh dan tenggelam di dasar laut. Berbeda dengan si bungsu, tidak ada satupun benda dari kapal yang ia gunakan. Tamannya penuh dengan bunga mawar yang berwarna-warni menyejukkan mata, dan tepat di tengahnya berdiri sebuah patung dari seorang pria yang menawan. Setiap hari, para putri selalu berkumpul bersama menceritakan ketertarikan mereka terhadap kehidupan jauh di dalam laut. Sedangkan si bungsu lagi-lagi memiliki rasa penasaran yang berbeda. Dia justru lebih tertarik dengan dunia di atas laut. Terbesit di benaknya, apakah kehidupan di atas sana sama persis seperti yang mereka jalani, atau bahkan lebih menyenangkan. Si bungsu yang kala itu masih berusia 10 tahun, hanya bisa mendengarkan cerita dari neneknya tentang kehidupan di permukaan laut. Peraturan yang berlaku di dunia laut adalah putri duyung boleh mencapai permukaan dan menjelajahi dunia di atasnya ketika menginjak usia 15 tahun. Pada gilirannya, masing-masing saudari mencapai usia itu dan naik ke permukaan. Kembali ke bawah laut untuk memberitahu saudara perempuannya apa yang telah dia lihat. Ketika akhirnya giliran putri duyung kecil tiba, dia melihat sebuah kapal yang sangat mewah. Orang-orang di sana sedang merayakan ulang tahun seorang pangeran. Putri duyung kecil memperhatikan gerak-gerik mereka semua dan matanya tertuju langsung pada pangeran tampan yang sedang berulang tahun. Seketika imajinasinya selama ini seolah tergambar jelas dalam bentuk yang nyata meningkatkan ketertarikannya pada sang pangeran. Tiba-tiba pesta yang meriah itu berakhir sangat cepat karena kapal yang oleng dan tenggelam diterjang badai. Putri duyung kecil yang awalnya senang ketika melihat pangeran tenggelam, berpikir bahwa dia bisa bergabung dengannya. Tapi kemudian teringat akan kenyataan bahwa manusia tidak dapat bertahan hidup di bawah air. Segera dia menyelamatkan dan membawa pria itu ke pantai di sebuah kuil, di mana beberapa gadis muncul dan salah satu dari mereka mengembalikan kesadaran pangeran. Putri duyung kecil kembali ke laut dengan pangeran yang sama sekali tidak menyadari keberadaannya. Putri duyung kecil segera menemui neneknya dan bertanya tentang manusia. Neneknya berkata, "Manusia tidak hidup selama duyung, kita bisa hidup hingga 300 tahun. Tetapi mereka memiliki jiwa abadi yang melayang ke surga ketika mereka mati. Tidak seperti kita yang tidak memiliki jiwa." Setelah mendengar itu, putri duyung kecil mengatakan dia akan menukar 300 tahun hidupnya sebagai putri duyung untuk 1 hari sebagai manusia. Jika itu berarti dia akan memiliki jiwa dan hidup selamanya. Sang nenek menepis pikirannya untuk tidak memikirkan hal-hal seperti itu. Karena satu-satunya cara putri duyung bisa mendapatkan jiwa adalah jika manusia sangat mencintainya sehingga jiwanya akan bergabung, maka itulah saat di mana dia mendapatkannya. Tapi putri duyung kecil menyadari bahwa dia sangat mencintai pangeran sehingga dia bisa memberikan apa saja untuk bersamanya dan juga mendapatkan jiwa yang abadi. Satu-satunya yang bisa dia kunjungi untuk meminta bantuan adalah si penyihir laut. Setelah mendengar keinginan putri duyung kecil, penyihir laut membuatkannya sebuah ramuan yang harus dibawa ke darat dan diminum. Itu akan mengubah ekor ikannya menjadi 2 kaki manusia dan tidak akan bisa berubah kembali. Minum ramuan ini,
dan ekormu akan berubah menjadi 2 kaki manusia yang rasanya seperti dibelah oleh pedang yang tajam. Setiap langkahnya akan membuatmu merasa seperti berjalan di atas pisau. Dan satu lagi, apabila pangeran tidak menikahimu, maka kau akan mati menjadi buih di atas air. Untuk mendapatkan ramuan itu, Putri Duyung kecil harus menukarkan suara nyanyiannya yang indah. Artinya, dia bisa menjadi manusia tetapi bisu, tidak dapat bernyanyi atau berbicara lagi. Karena begitu putus asa dan sangat ingin mendapatkan jiwa, maka ia setuju dengan pertaruhan yang sangat keji itu. Dia mengapung ke permukaan, meminum ramuan itu dan jatuh pingsan. Ketika dia bangun, Pangeran tampan berdiri di sampingnya, bertanya dari mana dia berasal. Tetapi karena penyihir laut telah mengambil lidahnya, dia tidak bisa menjawab. Pangeran membawanya ke istana dan memberikan pakaian terbaik untuk si putri. Dan semua orang mengagumi kecantikannya. Dia tumbuh lebih dekat dengan sang pangeran, tetapi pada malam hari dia sering melihat saudara perempuannya yang melayang ke permukaan dan memberitahu bahwa mereka sangat sedih setelah kepergiannya. Putri Duyung kecil mengetahui bahwa sang pangeran menyukainya, tetapi telah jatuh cinta dengan gadis cantik di kuil yang membuatnya sadar waktu itu. Pangeran tidak menyadari bahwa Putri Duyung kecillah orang yang menyeretnya ke pantai, dan berpikir bahwa gadis di kuil yang menyelamatkannya. Ingin sekali si Putri Duyung mengatakan yang sebenarnya, namun ia menyadari bahwa ia bisu dan tidak ada yang bisa ia lakukan. Pangeran diminta untuk melakukan perjalanan ke seberang, karena orang tuanya ingin dia menikahi putri dari kerajaan itu. Bersama Putri Duyung, Pangeran menuju ke sana dengan kapal, dan ketika sang putri dari kerajaan seberang muncul, ternyata dialah gadis yang telah menemukan Pangeran saat pingsan di tangga kuil. Percaya sang putri adalah orang yang telah menyelamatkannya, sang Pangeran menyatakan cinta dan mereka pulang ke kerajaan untuk menikah. Putri Duyung kecil menyadari bahwa setelah gagal mendapatkan cinta manusia, dia akan mati keesokan paginya tanpa mendapatkan jiwa. Putri Duyung kecil yang patah hati bersedih meratapi nasibnya. Seketika saudara-saudara perempuannya muncul di permukaan dengan rambut yang sudah dipotong. Mereka tahu nasib si bungsu dan mengorbankan rambut panjang mereka kepada si penyihir laut dengan imbalan belati ajaib yang mereka berikan kepada si bungsu. Putri Duyung kecil harus menusuk dan menancapkan belati itu ke dada pangeran, mengoyaknya sampai ke hati hingga darahnya mengalir dan menyentuh kaki agar menggabungkannya menjadi satu membentuk ekor ikan. Kemudian dia bisa menyelam kembali ke bawah laut dan hidup bersama saudara perempuan dan neneknya. Tetapi ketika Putri Duyung melihat pangeran dan pengantinnya tidur di tenda, dia tidak bisa melanjutkannya. Cintanya pada pangeran ternyata lebih besar dari keinginannya untuk hidup. Belati itu dilemparkannya ke laut dan sebelum menyelam, dia sudah berubah menjadi buih di permukaan laut. Semua saudarinya menangis menyaksikan kepergian adik bungsu mereka. Kembali ke dasar dengan isak tangis yang mampu terdengar oleh semua makhluk yang ada di laut. Buih-buih yang menyebar di permukaan laut terlihat seperti menghantarkan roh si Putri Duyung kecil terbang menjauh, dan dia dikelilingi oleh roh Putri Duyung lain yang melayang di udara. Mereka bisa mendapatkan jiwa abadi apabila melakukan hal-hal yang baik. Kesempatan untuk memperoleh 300 tahun hidupnya lagi dimanfaatkan si Putri Duyung kecil dengan ikut melayang dengan putri lainnya, memberikan kehangatan di seluruh penjuru dunia, seperti hembusan angin yang sejuk di kala teriknya matahari. Dan begitulah kisah Putri Duyung kecil berakhir. Itulah kisah dari Putri Duyung kecil yang dibuat oleh Hans Christian Andersen dan dinarasikan oleh Itimisi. Selamat malam.